Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Bertemu lagi dengan saya, Bu Nur Aini, pada mata pelajaran matematika. Pada minggu ini, kita akan mencoba membahas latihan-latihan kita pada minggu-minggu lalu. Ya, coba sekarang disiapkan buku latihannya. Akan kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama itu pembahasan latihan yang pertama pada LKS halaman 5. Sudah dibuka bukunya? Ya, silakan dibuka dulu, dipersiapkan. Ya, sudah dibuka bukunya ya. Ya, LKS halaman 5 yang pertama katanya tentukan banyaknya persegi pada pola kelima. Nah, kita lihat yang pertama persegi yang pada pola pertama ini perseginya ada 3, pola kedua perseginya ada 8, pola ketiga perseginya ada 15. Berarti pola pertamanya 3 ini didapat dari 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 dikali 1. 1 pangkat 2, 1 ditambah 2 kali 1, 2. Jadi dapat 3. Kemudian 8 ini, pola kedua adalah 8. 8 ini didapat dari 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2. 2 pangkat 2, 4. Ditambah 2 kali 2, 4. Jadinya pola kedua perseginya adalah 8. Kemudian pola ketiga perseginya adalah 15. Ini didapat dari 3 pangkat 2 ditambah 2 dikali 3. 3 pangkat 2, 9 ditambah 2 dikali 3, 16. Jadinya ditambah 9 tambah 6. Ini adalah 15. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa pola barisannya itu rumusnya n kuadrat ditambah 2 dikali n. N-nya ini dari 1 sampai seterusnya. Nah, jadi pertama n-nya 1, 2, 3. Nah, berarti kalau yang ditanya U5 atau pola kelima, berarti langsung aja kita ambil, karena ini kan polanya kita udah dapat, yaitu n kuadrat ditambah 2n. Pola kelima atau suku kelima U5, berarti n-nya adalah 5. Berarti 5 pangkat 2 ditambah 2 dikali 5. 5 pangkat 2, 25. Ditambah 2 kali 5, 10. 25 kali ditambah 10, ya 35. Berarti nanti pada pola kelima itu banyak perseginya ada 35. Yaitu untuk selanjutnya, soal selanjutnya nomor tentukan 3 suku berikutnya dari pola bilangan berikut. Pola bilangannya 1, 97, 94, 91 barisnya. Berarti kita harus tahu dulu nih, dia polanya barisannya diapain? Apakah ditambah, dikurang, atau dikali? Nah, dari 100 ke 97 kan berkurang ya. Berkurang berapa? 3. Nah, berarti kemudian dari 97 ke 94 berkurang 3 lagi. Dari 94 ke 91 berkurang 3. Berarti baris ini semuanya berkurang 3. Berarti 3 suku selanjutnya siapa? Berarti 91 dikurang 3, 88. 88 dikurang 3, 85. 85 dikurang 3, 82. Berarti suku selanjutnya adalah 88, 85, dan 82. Kemudian yang B, barisnya adalah 1, 3, 9, 27. Nah, kira-kira ini barisnya diapa ini? Ditambah, dikurang, atau dikali? Nah, kalau kita lihat di sini, dari 1 ke 3, ini bedanya bertambah 2 ya. Dari 3 ke 9 bertambah 6. Dari 9 ke 27. Nah, ini bedanya nggak sama kan? Ya, pertambahannya nggak sama ya, berarti bukan ditambah. Tapi kalau kita lihat kayaknya ini bisa dikali ya. Ya, 1 dikali 3 jadi 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Berarti pada barisan selanjutnya semuanya dikali 3. Berarti 27 kali 3, 81. 81 kali 3, 243. 243 dikali 3, 792. Maka baris selanjutnya adalah 81, 243, dan 729. Gitu. Kemudian selanjutnya istilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan.
Nah, ini juga kita harus tahu nih polanya diapain nih, barisan ditambah, dikurang, atau dikali ya. Yang A, barisannya 4, 10, titik-titik, titik-titik, 28, 34, 40. Kita harus tahu nih polanya diapain nih barisannya ya. Dari 4 ke 10 bertambah 6 ya. Ya, dari 28 ke 36 bertambah 6. Berarti ini pasti semuanya bertambah 6. Berarti setelah 10 siapa dong kalau bertambah 6? Berarti 10 tambah 6, 16. 16 tambah 6, 22. Berarti barisannya 4, 10, 16, 22, 28, 34, dan 40. Kemudian yang B, barisannya 192, yang ditanya 76, dan ini yang ditanya. Ini juga kita harus tahu dulu nih barisannya, polanya. Nah, dari 100 ke 92 berkurang ya. Berkurang berapa? 8. Berarti semuanya pasti berkurang 8. Berarti ini 92 berkurang 8 jadi 84. 84 berkurang 8 jadi benar kan 76? Ya, habis itu 76 berkurang 8 jadi 98. Ya, selanjutnya adalah pembahasan latihan 2 pada LKS halaman 8. Yang pertama, katanya diketahui barisan aritmatika 7, 12, 17, 22, 27. Sebelumnya saya mau tanya, barisan aritmatika itu barisan yang bagaimana sih? Ada yang tahu? Ya, barisan aritmatika itu adalah barisan yang memiliki beda setiap sukunya sama. Dia dikatakan barisan aritmatika kalau dia beda setiap sukunya sama. Kalau dia nggak sama, berarti dia bukan barisan aritmatika. Coba kita lihat di sini. 7 ke 12 bedanya berapa? 5. 12 ke 17 bedanya 5. 17 ke 22 bedanya 5. 22 ke 27 bedanya 5. Nah, kan bedanya sama kan 5 semua. Nah, ini berarti baris aritmatika. Yang ditanya adalah suku pertama, beda, suku ke-30, dan suku ke-100. Oke, suku pertama itu suku yang paling pertama. Oke, dari baris aritmatika ini yang paling pertama siapa nih? 7. Maka suku pertamanya adalah 7. Selanjutnya yang ditanya adalah beda. Tadi bedanya apa? Ya, dari 7 ke 12 bedanya plus 5 ya. Jadi bedanya adalah positif 5. Atau beda itu bisa dicari dengan suku setelahnya dikurang suku sebelumnya. U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2 dan seterusnya. Selanjutnya yang tanya adalah suku ke-30. Nah, untuk mencari suku ke-30 itu kita harus menggunakan rumus UN. UN itu rumusnya apa? Masih ingat? Ya, A ditambah N dikurang 1 dikali B. Suku ke-30 berarti U30 yang ditanya. Ya, A-nya kita udah dapat kan? A-nya suku pertamanya 7, B-nya beda. Bedanya kita dapat 5. Tinggal masukin A aja deh ke rumus. Ya, A-nya 7, N-nya suku yang ditanya. Yang ditanya kan suku ke N. Berarti yang ditanya kan suku ke-30. Berarti N-nya adalah 30. Berarti N-nya 30 dikurang 1 dikali B-nya 5. Berarti 7 ditambah 30 kurang 1, 29 dikali 5, 145. Jadi 7 ditambah 145, hasilnya 152. Kemudian yang selanjutnya ditanya adalah suku ke-100. Sama caranya dengan cari suku ke-30. Langsung kita masukin aja ya, karena kan kita udah dapat A sama B-nya sama. A-nya 7, N-nya kalau ditanya suku ke-100 berarti N-nya 100 dikurang 1, B-nya bedanya tadi kita dapat 5. Berarti 7 ditambah 100 dikurang 1 itu 99 dikali 5, 495 ditambah 7 jadi hasilnya 502. Berarti suku ke-100-nya nanti adalah 502. Kemudian yang kedua, diketahui baris aritmatika 10, 6, 2 sama minus 2. Yang ditanya adalah suku ke-30 dan suku ke-50. Nah, ini caranya sama kayak si C sama D yang nomor 1. Itu pakai rumus UN. UN rumusnya apa? A ditambah N dikurang 1 dikali B. Berarti kita harus cari A-nya dan si B-nya. A-nya ada suku pertama. Kita dapat di sini dari baris suku pertama siapa? 10. Bedanya adalah suku sebelumnya, suku setelahnya si 6 dikurang dengan suku sebelumnya 10. 6 dikurang 10 adalah minus
4. Atau 6 ke 10 ini berkurang kan, berkurang 4 kan, makanya bedanya jadi minus 4. Kita udah dapat A sama B-nya, masukin ke rumus. A-nya 10, N-nya yang ditanya suku ke 30, berarti N-nya 30 dikurang 1. B-nya bedanya adalah minus 4. Berarti 10 ditambah 30 kurang 1, 29 dikali minus 4, yaitu minus 116. Jadi 10 ditambah minus 116 sama dengan 106. Lanjut tanya suku ke 50. Ini sama caranya ya, kayak yang mencari suku ke 30. Pakai rumus UN. Apa rumus UN-nya? A ditambah N dikurang 1 dikali B. A-nya tadi kita udah dapat 10. N-nya yang ditanya suku ke 50, berarti N-nya 50 dikurang 1. B-nya kita dapat minus 4. Berarti 10 ditambah 50 kurang 1, 49 kali minus 4, minus 196. Jadi 10 ditambah minus 196 adalah minus 186. Ya, selanjutnya adalah pembahasan latihan ketiga, itu pada LKS halaman 9. Yang tanya adalah tentukan suku ke-6 pada bahasan geometri. Ayo, kalau bahasan geometri itu bagaimana? Ya, kalau bahasan geometri adalah bahasan yang perbandingan rasionya itu sama. Perbandingan rasio itu apa? Rasio perbandingan sukunya itu sama ya, maaf. Jadi kalau bahasan geometri adalah bahasan yang perbandingan sukunya sama. Jadi suku setelahnya dibandingkan dengan suku sebelumnya itu sama dengan yang lainnya. Misalnya contohnya ini, 6 banding 2, 6 bagi 2, 3. 18 banding 6, 18 banding 6, 3. Maka rasionya sama kan, semua perbandingannya adalah 3. Nah, inilah baris geometri. Ya, katanya ada baris 2, 6, 18, yang ditanya adalah suku ke-6. Nah, untuk mencari suku ke-6 pada baris geometri, rumus UN-nya adalah A dikali R pangkat N dikurang 1. Beda ya dengan tadi rumus aritmatika ya. Kalau tadi rumus aritmatika A ditambah N dikurang 1 kali B, tapi kalau geometri A dikali R pangkat N dikurang 1. Berarti kita butuh si A dan si R. A-nya suku pertama. Siapa di sini suku pertamanya? Si 2. R-nya adalah rasio. Rasio tadi apa? Perbandingan sukunya. Misalnya kita ambil 6 banding 2 aja ya. Ya sebenarnya kalau kita mau pakai yang mana aja pasti perbandingan sukunya itu sama. Ya jadi suku setelahnya kita bandingkan dengan suku sebelumnya. Nah, ini 6 banding 2. Jadi 6 per 2 itu 3, berarti rasionya adalah 3. Ya, kita untuk nyari suku N kita langsung masukin ke rumus aja ya. A-nya kita dapat 2, R-nya 3, N-nya 6 dikurang 1. Jadi 2 dikali 3 pangkat 6 kurang 1, 5. Jadi 2 dikali 3 pangkat 5 itu 486. Ya, sampai sini mengenai pola bilangan, baris aritmatika, baris geometri ada yang masih kurang jelas. Karena untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencoba ulangan harian. Soalnya mirip dengan latihan-latihan yang kita sudah kerjakan, yaitu latihan 1, 2, dan 3. Jadi tolong setelah ini yang latihannya masih salah diperbaiki dan dipelajari lagi. Untuk minggu depan kita akan mencoba untuk ulangan. Yang masih kurang jelas silakan kalian WA saya, japri saya, tanyakan di mana yang kalian masih kurang dipahami. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.